Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi Matematika angkatan 2024. Di sini kami akan membahas materi mengenai logika matematika dan kuantifikasi. Perkenalkan, nama saya Laudia Zetrina Ira Maharani dengan NIM 240430006. Perkenalkan, nama saya Adrian Noval Ryan Akbar dengan NIM 240430024. Perkenalkan, nama saya Neija Hoirunisa dengan NIM 24040300026. Perkenalkan, nama saya Kadena Putri Aneti, NIM 240430029. Di sini saya akan membahas materi logika dan kuantifikasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu tentang definisi dari logika. Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani, yaitu logos yang berarti kata, ucapan, pikiran secara utuh, atau bisa juga berarti ilmu pengetahuan. Logika adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji penurunan kesimpulan yang sahih atau tidak valid. Dalam logika matematika terdapat proposisi elementer dan proposisi komposit. Proposisi elementer adalah kalimat pernyataan yang merupakan kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Benar atau salahnya itu sudah dapat ditentukan dan terdapat kalimat terbuka. Untuk proposisi komposit adalah proposisi yang memuat perangkai seperti konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan negasi. Nilai kebenaran pernyataan majemuk dapat kita golongkan menjadi 3, yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Hukum-hukum aljabar proposisi. Untuk selanjutnya yang akan dibahas adalah hukum-hukum aljabar proposisi. Setiap proposisi yang saling ekivalen dapat dipertukarkan atau diganti antara satu dengan yang lainnya. Kita dapat menggunakan hukum-hukum ini yaitu ada satu, hukum idempoten, yang kedua hukum asosiatif, yang ketiga hukum komutatif, hukum distributif, yang kelima hukum identitas, untuk yang keenam hukum komplement, untuk hukum yang ketujuh yaitu hukum transposisi, yang kedelapan hukum implikasi, yang kesembilan hukum ekivalensi, dan yang terakhir hukum De Morgan. Di sini saya akan membahas mengenai aturan penyimpulan. Yang pertama ada modus ponens atau MP, yang kedua ada modus tollens atau MT, yang ketiga ada silogisme, dan yang keempat ada destruktif silogisme, yang kelima ada konstruktif dilema, yang keenam ada destruktif dilema, yang ketujuh ada simplifikasi, yang kedelapan ada adisi, yang kesembilan ada konjungsi. Nah, kita akan membahas contoh soalnya. Pada contoh soal ini kita disuruh untuk membuktikan bahwa kurung buka P makahi kurung tutup dan P kurung tutup makahi akan ekuivalen dengan T. Kita akan mengerjakannya dengan menggunakan hukum-hukum yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, kita gunakan dulu hukum implikasi, maka akan menjadi negasi kurung buka P makahi kurung tutup dan P kurung tutup atau hi. Selanjutnya kita gunakan hukum De Morgan, maka akan menjadi kurung buka negasi kurung buka P makahi kurung tutup atau negasi P kurung tutup atau hi. Selanjutnya kita gunakan hukum implikasi, maka akan menjadi kurung buka negasi P atau hi kurung tutup atau negasi P kurung tutup atau hi. Selanjutnya kita gunakan hukum De Morgan lagi, maka akan menjadi kurung buka P dan negasi hi kurung tutup atau negasi P kurung tutup atau hi. Selanjutnya kita gunakan hukum komutatif, maka kita akan memperoleh negasi P atau kurung buka P dan negasi hi kurung tutup atau hi. Selanjutnya kita gunakan hukum distributif, maka akan menjadi kurung buka negasi P atau P kurung tutup dan kurung buka negasi P atau negasi hi kurung tutup atau hi. Selanjutnya kita gunakan hukum komplement, di mana negasi P atau P itu adalah true, maka akan menjadi kurung buka T dan kurung buka negasi P atau negasi hi kurung tutup atau hi. Selanjutnya kita gunakan hukum identitas, maka akan menjadi kurung buka negasi P atau negasi hi kurung tutup atau hi.
Selanjutnya kita gunakan hukum asosiatif. Kita pindahkan kurungnya maka akan menjadi negasi P atau kurung buka negasi hi atau hi, kurung tutup. Selanjutnya kita gunakan hukum komplement di mana negasi hi atau hi itu adalah true, maka akan menjadi negasi P atau T dan akan diperoleh T, maka argumen sah. Baik, selain materi logika, ada juga materi kuantifikasi. Kuantifikasi di sini memiliki definisi, yaitu kuantifikasi dalam materi dasar-dasar matematika adalah proses memberikan pernyataan matematika yang lebih spesifik dengan menggunakan simbol kuantor untuk menunjukkan jumlah atau cakupan elemen yang terlibat dalam pernyataan tersebut. Nah, kuantifikasi membantu mengungkapkan hubungan antara elemen dalam suatu himpunan. Nah, ada dua jenis kuantor utama dalam matematika, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, selain aturan penyimpulan, di dalam kuantifikasi memiliki 4 aturan tambahan, yaitu implikasi umum, IU, generalisasi umum, GU, generalisasi khusus, GK, dan instansiasi khusus, atau IK. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal kuantifikasi. Ada 4 premis. Yang pertama, tidak ada ayam yang membaca buku. Kemudian, tidak ada teman saya yang tidak ingin membaca buku. 3, semua ternak saya adalah ayam. Dan 4, kesimpulannya, tidak ada ternak yang menjadi teman saya. Nah, kita gunakan simbol ayam menjadi A, buku menjadi B, teman menjadi T, ternak menjadi K, dan kita gunakan ini simbol yang sebelah sini. Nomor 1, karena tidak ada ayam yang membaca buku, jadi untuk setiap ayam itu tidak membaca buku. Jadi di sini kita gunakan simbol yang ini. Untuk setiap X, AX, maka negasi BX. Kemudian nomor 2, tidak ada teman saya yang tidak ingin membaca buku. Jadi untuk setiap teman saya itu membaca buku. Jadi untuk setiap X, TX, maka BX. Yang ketiga, semua ternak saya adalah ayam. Untuk setiap X, ternak saya adalah ayam. Untuk setiap X, KX, maka AX. Kesimpulannya, untuk setiap X, KX, maka negasi TX. Nah, nomor 1 kita gunakan implikasi umum sehingga AY maka negasi BY. Kemudian nomor 2 juga kita gunakan implikasi umum sehingga TY maka BY. Nomor 3 juga begitu sehingga KY maka AY. Nah, nomor 5 tadi yang TY maka BY, kita gunakan hukum transposisi sehingga negasi BY maka negasi TY. Nah, nomor 4 dan 6 kita gunakan hukum silogisme sehingga KY maka BY. Kemudian nomor 7 dan 8 juga kita gunakan silogisme sehingga KY maka negasi TY. Nah, untuk nomor 9 ini kita gunakan generalisasi umum sehingga kesimpulannya untuk setiap X, KX maka negasi TX. Baik, di sini materi sebelumnya kan sudah dibahas oleh teman-teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai penerapannya. Penerapan ini sering keluar ya di tes masuk perguruan tinggi atau TBK. Jadi kami mengambil salah satu contoh penerapannya. Diketahui jika Radit belajar dengan serius, maka ia akan memperoleh nilai UTBK yang tinggi. Jika nilai UTBK Radit tinggi, maka ayah memberikan hadiah motor dan laptop baru. Ternyata ayah hanya memberikan hadiah laptop baru kepada Radit. Simpulan yang paling tepat dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah: mari kita bahas, kita misalkan P adalah Radit belajar dengan serius, Q adalah Radit memperoleh nilai UTBK yang tinggi, R adalah ayah memberikan hadiah motor, dan S adalah ayah memberikan hadiah laptop baru. Premis 1, P maka Q. Premis 2, Q maka R dan S. Premis 3, negasi R dan S.
1 dan 2 kita silogisme menjadi P maka R dan S. 4 dan 3 kita jadiin modus tollens menjadi negasi P. Maka simpulan yang tepat atau jawaban yang tepat adalah yang A. Radi tidak belajar dengan serius. Baik, sekian pembahasan dari kami mengenai logika matematika dan kuantifikasi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.